Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Yang terhormat Ustadz Dr. Insinyur Haji Suryansah Sabarudin selaku pemateri pada kajian malam hari ini dan para peserta kajian Majelis Ulil Albab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkenalkan, nama saya Rifatuz Zakiyah Abidin, anggota dari bidang tablik dan kajian keislaman Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Saintek Universitas Negeri Malang yang akan memoderatori kajian pada malam hari ini dengan judul Bencana Alam dalam Perspektif Al-Quran. Majelis Ulil Albab merupakan sebuah kajian yang dilaksanakan bersama oleh bidang tablik dan kajian keislaman Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di lingkungan Universitas Negeri Malang. Kajian-kajian tematik disajikan bertujuan untuk menambah wawasan dan keilmuan khususnya kepada para akademisi. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat yang berkenaan dengan bencana alam. Allah SWT memberikan banyak peringatan kepada manusia tentang bencana alam di dalam ayat-ayatnya. Di awal hingga pertengahan tahun 2021, banyak bencana alam yang terjadi di Indonesia. Ada banjir, gunung Merapi yang meletus, dan gempa bumi yang bertubi-tubi. Peristiwa-peristiwa tersebut tentunya menguji kita semua dan setidaknya melatih kesabaran kita. Selain itu, juga kita harus tetap yakin bahwa ada hikmah di setiap peristiwa dan Allah akan memberikan jalan keluarnya. Hal tersebut akan kita bahas bersama dengan Ustadz Suryansyah selaku pemateri kajian pada malam hari ini. Sebelumnya, izinkan saya membacakan kurikulum vitae dari beliau. Nama lengkap beliau, Dr. Insinyur Haji Suryansah Sabarudin. Beliau lahir di Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Beliau seorang dosen dan Mubalik Malang Raya dan anggota dari Korps Mubalik Muhammadiyah. Pendidikan beliau menempuh pendidikan S1 di Teknik Mesin Universitas Brawijaya, S2 di Teknik Metalurgi Universitas Indonesia, dan S3 di Teknik Mesin Manufacture Universitas Brawijaya. Beliau mengajar ilmu logam dan agama Islam dan bergabung dengan Korps Mubalik Muhammadiyah pada tahun 1988. Untuk para peserta, kami dari pelaksana insya Allah akan mempublikasikan kajian pada malam hari ini di kanal YouTube Majelis Ulil Albab, serta catatan notulensi maupun file lainnya akan kami lampirkan di situs s.id/Majelis Ulil Albab. Sehingga kita semua dapat kembali memutar, mengingat dan memahaminya lebih dalam lagi. Kami menghimbau kepada para peserta diharapkan untuk mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon selama kajian berlangsung, serta menjaga niat dan adab dalam menuntut ilmu. Setelah kajian berlangsung nanti akan dibuka sesi diskusi dan tanya jawab dengan Ustadz Suryansyah. Pertanyaan dapat diajukan secara langsung dengan menggunakan fitur raise hand, kemudian menyampaikan pertanyaan melalui forum ini, atau mengisi form pertanyaan di Q&A MUA yang dapat diakses di kolom komentar atau grup WhatsApp. Alhamdulillah, selanjutnya mari kita persilahkan kepada Ustadz Suryansyah untuk menyampaikan materi kajian pada malam hari ini. Tafadhol Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Faqala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Faqala aidan law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Adik-adik mahasiswa, jemaah ulil albab, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Malang rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan malam hari ini kita masih diberikan semangat, kekuatan dan kesehatan oleh Allah dalam rangka untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih dalam hal untuk mendalami agama ini. Yang mudah-mudahan nanti ada manfaatnya untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Sesuai dengan tema pada malam hari ini, bahwa sudah menjadi keyakinan kita, menjadi akidah kita, dan menjadi tauhid kita, bahwa Al-Quranul Karim sebagai pembimbing di dalam kehidupan kita ini. Yang Rasulullah SAW juga memberikan wasiat kepada kita semuanya. Betapapun hebatnya gelombang kehidupan ini, betapapun hebatnya silih berganti datang yang namanya musibah, gempa, banjir, dan sebagainya, insya Allah kalian tidak akan tersesat. Asal berpegang teguh kepada dua pedoman itu. Taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bima lan tadillu abadan, kitabullah wa sunnatur rasul. Kutinggalkan dua pedoman, dua pegangan, kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya bila berpegang teguh kepada dua ini, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi orang beriman itu sangat-sangat mengagumkan kata Rasulullah, mengagumkan. Ketika kebaikan demi kebaikan, karunia demi karunia menghampiri dirinya, maka dia sambut dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika musibah demi musibah menghampiri dirinya, maka dihadapi dengan sabar dan sabar. Di sini letaknya mengagumkan kata Rasulullah, tidak dapatkan di luar orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menjadi keimanan kita yaitu Al-Qur'anul Karim, yang Rasul mengatakan kalau kita pegang teguh Al-Qur'an ini, kita tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Dari sekian banyak isi Al-Qur'anul Karim, yang sangat esensial sekali ialah masalah tauhidullah, masalah akidah. Ini sangat menentukan. Dan seluruh rasul-rasul Allah itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk membangun akidah, keimanan dan tauhid ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita dapatkan dalam surat Al-Anbiya 25, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wahai Muhammad, tidaklah kuutus rasul-rasul sebelummu kecuali kuwahyukan untuk menyampaikan la ilaha illallah itu. Dan sembahlah Allah. Ya, sembahlah Allah. Dan seluruh rasul-rasul itu diutus oleh Allah untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Ya, jadi itu. Nah, itu isi Al-Quran yang sangat esensial sekali ialah masalah tauhidullah, masalah tauhid ini. Lalu yang lain-lain banyak sekali isinya, ya masalah ibadah, masalah hidup sudah mati, masalah sosial kemasyarakatan, dan jangan juga dilupakan masalah sains. 726 ayat bertabur sains dalam Al-Quranul Karim. Entah transportasi, entah teknik, entah biologi, entah peternakan, entah pertanian, itu muncul dalam Al-Quranul Karim. Nah, selain itu, jangan sampai dilupakan juga bahwa Al-Quranul Karim hebatnya ialah menginformasikan kepada kita yang masih hidup ini hal-hal yang
akan terjadi sebelum kita meninggal, yaitu hidup sesudah mati. Tentang akhirat, tentang mizan, tentang padang mahsyar dan sebagainya. Kita sudah diinformasikan oleh Al-Quranul Karim kepada kita. Ini hebatnya Al-Quranul Karim. Nah, kaitannya dengan tema kita di malam hari ini tentang isi Al-Quranul Karim tentang kaitannya dengan bencana alam, yaitu kita larinya ke sejarah. Ya, sejarah. Luar biasa Al-Quran menginformasikan tentang sejarah, dan itu benar. Ya, benar adanya. Siapa yang mengatakan hoax sejarah Firaun? Sampai sekarang masih ada buktinya di Mesir. Ya. Siapa yang menafikan tentang sejarah Namrud? Ya. Jadi raja-raja yang memang luar biasa kurang ajarnya kepada Allah, gitu, berani menentang Allah, itu dihabisi oleh Allah. Ya, dihabisi. Ya. Dia bernapas, dia bisa makan, bisa. Kan dari Allah itu semuanya. Nah, tapi kenapa masih dibiarkan? Banyak sekali para penguasa yang terus saja menzalimi rakyat. Kenapa masih? Itu masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk bertobat. Kata Mbak tadi itu, untuk bertobat kepada Allah. Tapi kalau belum juga mau bertobat, belum aja, terus saja. Nah, nanti ini contoh-contohnya ini. Yang pertama ialah satu ayat saja. Banyak sebenarnya dalam Al-Quranul Karim. Satu ayat aja. Yaitu setelah Nabi Adam alaihissalam, kurang lebih umurnya 1000 tahun, maka setelah itu ialah diutus Nabi Nuh alaihissalam. Adam, Idris dulu, terus Nuh alaihissalam. Nuh alaihissalam. Umur Nuh alaihissalam itu ialah 950 tahun. Al-Quran yang menginformasikan itu. Ini saya bacakan dalam surah Al-Ankabut 14-15. 14 saja itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوعُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. 1000 tahun kurang 50, berarti kan 950 tahun. Gitu loh. Ya Allah, panjang sekali ya, panjang sekali. Kemudian mereka dilanda banjir besar. Nah, ini dilanda oleh banjir besar. Tapi sebelumnya itu Nuh sudah berdakwah kepada kaumnya ini supaya menyembah Allah, supaya berakhlakul karimah, supaya berbuat baik. Tapi ditentang terus. Nah, sampai salah satu bab dalam Al-Quranul Karim ada namanya surat Nuh. Nuh itu artinya ya enggak menangis Nuh itu. Ya, nangis itu. Sebab sekian lama dia berdakwah, yang percaya kepada beliau bisa dihitung gitu. Nah, akhirnya dia mengadu kepada Allah, ini nggak bisa lagi nih ya Allah, gimana ini? Maka diperintahkan oleh Allah untuk membuat perahu. Tatkala membuat perahu putus, ya diejek oleh kaumnya itu. Wah, setengah mati itu. Diejek. Kok di tengah kota semacam ini apa gunanya perahu dan sebagainya. Tapi terus saja beliau dengan pengikutnya membuat perahu itu. Nah, akhirnya ada maksudnya Allah Subhanahu wa taala mungkin mengazab umat Nabi Nuh alaihissalam dengan banjir besar. Jangankan di luar nasabnya, anaknya sendiri pun juga tidak percaya kepada Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kalau kita berdakwah itu yang paling sakit sekali kalau kita berdakwah, kalau di luar satu keluarga itu menentang, okelah. Tapi kalau istri menentang, anak menentang, keluarga dekat menentang, itu yang membuat sakit. Nah, ini Nabi Nuh alaihissalam ditentang oleh anaknya. Jadi ini yang diinformasikan dalam surat Al-Ankabut itu. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim, kata Allah. Seperti itu. Ini Nabi Nuh alaihissalam. Itu sudah muncul itu. Ini sejarah. Ya, ayat yang berikutnya Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman naik di dalam kapal itu. Nah, di dalam kapal itulah lalu melihat anaknya benggape-gape, disuruh mendekat kepada ke kapal Nabi Nuh, anaknya nggak mau. Dia yakin betul akan naik ke puncak gunung ini, nanti nggak akan sampai ke sana air itu. Tapi
kekuasaan Allah kan tidak terbatas. Ya, tenggelamlah anaknya itu. Ya, sampai Nabi Nuh juga mengatakan itu keluargaku ya Allah, tapi diingatkan oleh Allah, bukan keluargamu lagi itu. Karena dia menentang ya apa yang dibawa oleh ayahnya Nuh alaihissalam. Yang nomor 2 ialah tadi sudah banyak juga di awal diangkat tentang ayat-ayat musibah itu, yaitu Nabi Hud alaihissalam. Adam, Idris, Nuh, Hud. Hud juga demikian. Dia buat batu-batu jadi patung, dia sembah patung-patung ini. Terus Hud ini datang menyatakan kepada dia, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya kamu nyembah yang itu. Kamu sembah Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau juga, tidak mau juga, tidak mau juga. Ya. Seperti itu. Maka dalam surah Al-Qamar itu yang tadi kita dengarkan juga, lalu Allah pun juga telah menghembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka pada hari naas terus menerus. Jadi ditimpakan berupa angin yang sangat kencang untuk kaum Nabi Hud, namanya Ad. Nabi Hud namanya kaum itu Ad. Ya, Nabi Hud namanya Ad. Itu yang nomor 2. Yang nomor 2. Yang nomor 3 ialah Nabi yang nomor 3 itu kaum Nabi Soleh. Kaum Nabi Soleh itu namanya kaum yang kayak namanya Samud. TS ya, kaum Samud gitu. Nah, yang ini juga begitu dia menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, menentang. Nabi Soleh ditentang habis-habisan. Ya, dimunculkan yang namanya onta, jangan sampai onta ini dibunuh. Udah lama diambil susunya onta ini. Tahu-tahu ada yang jahat, yang tidak patuh kepada Nabi Soleh, lalu dibunuhlah onta ini. Maka Allah lalu mendatangkan azab. Maka mereka menyembelih onta itu. Kemudian Saleh berkata, ya saksikanlah kamu semua di rumahmu selama 3 hari, itulah janji yang tidak dapat nanti didustakan. Nah setelah itu lalu Allah menurunkan azab pada kaum Samud ini. Kaumnya Nabi Soleh alaihissalam. Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Soleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu. Sungguh Tuhanmu itu maha kuat. Itu Nabi Saleh alaihissalam. Nah, apa bentuknya? Nah, apa bentuknya musibah yang diberikan kepada Nabi Saleh ini? Yaitu suara yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim itu. Dari suara aja, suara. Kalau ini bahasa Jawanya bledek guntur yang sangat keras sekali sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Itu Nabi Soleh kepada umatnya Nabi Soleh alaihissalam. Lalu ada yang nomor 4 kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut. Hati-hati sekali, ini sudah marak kemana-mana yang namanya LGBT ini. Ya, marak ini. Ini Nabi Lut alaihissalam itu. Ya. Yang laki-laki itu tidak minat kepada wanita. Yang laki-laki tidak minat kepada mbak-mbak. Minatnya sesama laki-laki. Yang mbak-mbak minatnya sama-sama mbak-mbak, sama-sama wanita. Ini kan akan hancur peradaban manusia. Kalau wanita senang dengan sama wanita, laki-laki senang sama laki-laki, kan putus sudah, ini habis sudah. Tidak terlalu lama kan habis manusia di muka bumi ini. Pada Allah kan sudah mengatakan itu, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai sekalian manusia, aku telah menjadikan kalian dari laki-laki dan wanita. Allah katakan ini sunatullah itu. Sunatullah. Tapi dilanggar. Nah, sudah dimulai sejak zaman Nabi Lut alaihissalam itu. Termasuk pendukung LGBT itu istri Nabi Lut alaihissalam. Nah, ini kalau dibiarkan habis. Kita ini kan akan habis nanti itu. Akan habis. Makanya Allah kan marah sekali. Marah sekali Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Lut alaihissalam.
Maka ketika keputusan kami datang dan kami menjungkir balikkan negeri kaum Lut. Nah, jadi Lut ini lain lagi yang namanya musibahnya itu. Diangkat, diangkat. Ya, dia namanya kaum Sodom itu. Ya, diangkat atau dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menginformasikan ini. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijjil mandud. Maka ketika keputusan kami datang dan kami menjungkir balikkan negeri kaum Lut, jungkir balikkan kaum Lut, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dan tanah yang terbakar. Coba seperti itu. Itu baru di dunia. Nah, lalu yang terakhir kita lihat juga ini sejarah dari Al-Qur'anul Karim dan ini sudah terjadi ini, yaitu Nabi Syuaib. Nabi Syuaib. Di mana letak kesalahannya ke Nabi Syuaib ini? Kalau tadi itu LGBT, tidak mau membangun rumah tangga, maunya sejenis, nah ini yang sangat berbahaya sekali, dijungkir balikkan oleh Allah. Dan ini pernah terjadi kemarin, waktu 2 tahun yang lalu, setelah NTB, lalu melanjut ke Palu itu. Palu. Nampaknya juga banyak yang LGBT. Nah, kita harus mengantisipasi adik-adik kita yang SMA, mahasiswa dan sebagainya, hati-hati sekali tentang LGBT ini. Nah, lalu yang terakhir yaitu Al-Qur'an menginformasikan hadirin rahimakumullah ialah tentang kecurangan di dalam bisnis. Kecurangan di dalam bisnis itu pun juga dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sekarang ini kan hampir segala lini itu terjadi yang namanya perebutan, terjadi yang namanya kecurangan, baik pedagang kecil sampai pedagang yang besar. Yang namanya kecurangan itu. Nah, di sini terjadi di zaman Nabi Syuaib itu. Ya. Saya baca Al-Qur'annya dalam surat Hud ayat 94 itu. Allah menjatuhkan hukuman ini. Walamma jaa amruna najjayna Syuaib walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa akhadhatil ladzina zalamu sayhatu fasbahu fi diyarihim jathimin. Maka ketika keputusan kami datang dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami, sedang orang-orang yang zalim dibinasakan oleh suara yang sangat keras juga ini. Ya, sangat keras sekali. Sehingga mereka mati bergelimpangan di rumah mereka. Itu kesalahannya dia ketika berbisnis dia curang, sering ngurangin timbangan, curang seperti itu. Makanya di ilmu kita di teknik itu ada namanya dikalibrasi timbangan-timbangan itu supaya kalau 1 kilo, 2 kilo ya 2 kilo seperti itu. Nah sekarang kita rasakan di mana-mana terjadi yang namanya kecurangan-kecurangan, baik pedagang buah, pedagang ini, dan sebagainya itu. Ya. Nah, itu informasi Al-Qur'anul Karim tentang musibah demi musibah ini. Nah, ketika sekarang bencana itu terjadi, lalu yang bagian kedua, bagaimana sikap kita sebagai umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Wa la nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Nah, ketika tadi kan ada sifatnya orang mukmin itu, kalau karunia demi karunia menghampiri dirinya, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika musibah demi musibah menghampiri dirinya, maka dihadapi dengan sabar. Ya, jadi sikap kita ialah bersabar sambil mengevaluasi
sambil mengevaluasi. Kita ini kan di antara sekian banyak ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan jagat raya yang sangat luas ini. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal 'arsy. Ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi'in afala tadhakkarun. Menciptakan jagat raya menjadi keimanan kita. Allah lalu menciptakan malaikat dalam surah Al-Fatir itu. Sayap 2, 3, 4. Ya, lalu Allah menciptakan yang namanya dunia flora. Flora. Apa dunia flora? Tumbuh-tumbuhan, ya, sekian banyak macamnya ini. Ya, dalam surat Luqman Allah menginformasikan tentang itu. Lalu juga setelah itu Allah menciptakan dunia yang namanya dunia fauna, dunia binatang. Sampai sekarang kita nggak bisa menghitung berapa jumlahnya. Untuk di bumi aja, di planet bumi aja, kita nggak bisa menghitung jenis binatang ini. Apalagi di laut, di sungai, dan sebagainya. Lalu berikutnya Allah juga menciptakan yang namanya dunia jin. Lalu terakhir, Allah menciptakan kita manusia. Jujur kita katakan, dari ciptaan Allah yang banyak ini, maka yang paling banyak mendapat perhatian, yang paling banyak mendapat fasilitas dari Allah ialah manusia ini. Manusia ini yang paling banyak. Yang Allah mengatakan dalam salah satu predikat diberikan kepada manusia itu, di samping laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, Allah juga mengatakan walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ila samai fasawwa kunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang menciptakan apa-apa yang ada di bumi, seluruhnya di bumi ini untukmu, kata Allah. Coba. Ya. Tadi kan diciptakan oleh Allah ini kan untuk kita. Sekian banyak tumbuh-tumbuhan untuk kita. Mineral yang di bawah untuk kita. Mas-mas semuanya untuk kita. Bukan mas-mas maksud saya, mas-mas yang kuning ini yang dipakai-pakai. Gitu. Ini kenapa ini? Bentar. Ya. Gangguan sedikit tadi. Nah, itu untuk kita semuanya ini. Lalu kalau kita balik bertanya lagi, lalu kita diberikan oleh Allah, diistimewakan oleh Allah, lalu kita ini sendiri untuk siapa? Untuk apa gitu? Nah, kalau kita serahkan kepada orang-orang liberal, ya, komunisme, orang-orang yang tidak ya macam-macam jawabannya. Tapi kalau ingin selamat karena ini kita ini produk Allah, maka kita memakai ya jawaban dari Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Produk-produk pabrik, apakah AC, apakah mobil, apakah pesawat, apakah alat rumah tangga dan sebagainya. Yang paling tahu tujuannya kan yang memproduk ini supaya lifetime-nya lama. Nah, kita juga seperti itu. Ya. Allah yang menciptakan kita, maka kita jawabannya tidaklah aku diciptakan oleh Allah kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, lalu bagian terakhir ya kita sabar. Nah, ketika dapat musibah ada doa dari Rasulullah, ini bagus betul isinya doa itu. Allahumma rzuqni qalban mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika wa turdi bi qada'ika. Nah, termasuk musibah itu ialah ya ujian, sakit, lalu terkala berbisnis juga kita rugi, yang saya disebutkan tadi itu, ya kekurangan harta, apalagi sekarang banyak di PHK orang-orang dan sebagainya. Nah, lalu ada ujian nafsu, artinya entah ayah meninggal, saudara meninggal, anak meninggal dan sebagainya, itu ujian juga. Ujian. Nah, maka kadang-kadang kan orang kalau nggak kuat imannya kan limpung, linglung, nggak karuan. Nah, makanya ada doa dari Rasulullah, Allahumma rzuqni qalban mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika wa turdi bi qada'ika. Di samping sabar kita lakukan juga doa ini. Ya Allah, berikan kepada kami, Allahumma rzuqni qalban mutmain, berikan kami kalbu, hati yang tenang, ya Allah, yang tenang. Allahumma rzuqni qalban mutmain tu'minu bi liqa'ika. Saya yakin akan bertemu denganmu, ya Allah. Turdi bi qada'ika. Nah, yang nomor 3 nih yang paling bagus ini. Ya Allah, berikan kepada kami kerelaan untuk menerima ketentuanmu ini. Makanya tadi kan ada di awal-awal tadi itu, apabila dapat musibah orang ini tidak mau menerima, maka ada hadis juga yang agak keras. Silakan kamu cari Tuhan selain aku. Allah bisa mengatakan seperti itu.
Ya, kalau kita tidak menerima. Tapi kalau diterima dengan sabar, dengan tabah, dengan ini, maka akan berguguran dosa-dosanya akan berguguran. Makanya ada orang sakit, kadang-kadang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dia sabar, sabar. Itu bersih itu. Asal sabar, asal sabar. Jangan sampai menghujat Allah lain sebagainya. Sabar. Ya. Jadi sakit itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya tadi tidaklah seorang hamba tertusuk jarum kecuali juga digugurkan dosanya sesuai dengan sakit yang dideritanya itu. Dan tidaklah seorang hamba diambil kedua matanya. Ini hadis dari Imam Ahmad. Tidaklah seorang hamba diambil kedua matanya, diterima dengan sabar, maka balasannya ialah surga. Cuma kita nggak boleh minta kepada Allah, ya Allah ambil aja dua mata saya, gantinya surga. Nggak boleh begitu. Ya. Hamba tertentu memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bagian terakhir, lalu kita nanti diskusi, ialah bagian terakhir, mana dia tadi? Ya, mengkritisi, saya mengambil yang bagian terakhir, mengkritisi musibah. Nah, ini ada musibah. Siapapun yang namanya hamba Allah tidak menghendaki terjadi musibah pada dirinya. Semua manusia ingin tenang-tenang aja, ingin selalu sukses di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang pendidikan. Sukses, nggak ada kendala macam-macam. Enak aja hidupnya. Maunya manusia seperti itu. Binatang juga begitu, sama. Pepohonan juga begitu, sama. Ya. Tapi musibah ini dihadirkan oleh Allah Subhanahu, ada maksud Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bandingkan, ada teman kita tidak pernah merasa kekurangan dalam hidup ini. Apapun yang diminta ada, apapun yang kemauannya terpenuhi gitu. Tapi ada satu, kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak, sehari makan, sekali tidak. Coba lihat menghadapi hidup ini. Mana yang lebih tegar? Mana yang lebih tegar? Mana yang lebih tegar? Mana yang suka nangis dan tidak nangis? Coba lihat itu. Nah, ada maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Yang tegar itu kan ini yang dapat musibah ini. Tapi kita tidak minta musibah itu. Nah, musibah itu disebutkan oleh ayat tadi dalam surah Al-Baqarah 145 ya, enggak salah itu ya. Ya, walana bulwanakum bisyai minal khauf wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin. Nah, musibah. Lalu kita apa namanya? Kita ure menjadi 3 musibah ini. Musibah ini kita tarik yang nomor 1, strata 1 itu namanya ujian demi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah ini kita tarik lagi yang strata nomor 2, peringatan demi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 3 ujian ini memang ajab dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat ciri-cirinya. Pada saat kapan musibah ini dikatakan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kriterianya ialah bila hamba Allah ini dalam hidupnya lurus, bisnisnya sesuai dengan kehendak Allah, dia bergaul hablum minan nasnya juga diatur sesuai dengan kehendak Allah. Lalu apa namanya, tatkala dia berpendidikan, berbisnis, berpolitik sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu, dapat musibah. Entah patah kakinya, entah apa lain sebagainya, kita katakan ini sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh Nabi Ayub alaihissalam. Apa dikatakan itu azab dari Allah? Enggak kan? Nabi Ayub alaihissalam 16 tahun itu sakit apa namanya? Sakit kulit ya. Itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ditinggal oleh istrinya. Coba itu. Nabi Ayub alaihissalam. Itu namanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah Nabi Ibrahim yang dibakar oleh Raja Namrud di kobaran api itu katakan azab? Enggak. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian perjuangan dakwah dan jihad itu. Ujian. Ya, kalau orang ini di jalan Allah sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala lalu mendapatkan yang namanya musibah yang tidak kita kendaki, itu namanya ujian dari Allah Subhanahu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas imannya lagi,
di dalam perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dikira tatkala kita sudah beriman tidak ada ujian. Nah, semakin tinggi tingkat iman seseorang, semakin hebat ujiannya, Mbak. Semakin hebat ujiannya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah aku biarkan manusia menyatakan dirinya beriman kepada Allah sebelum aku uji, kata Allah. Diuji, Mbak. Nah, ini dengan berbagai macam ujian. Seluruh nabi-nabi kan diuji semacam itu. Ada nabi dikejar-kejar, padahal itu anak angkatnya, siapa Musa alaihissalam. Ada nabi yang dimasukkan ke kobaran api. Ada nabi yang dibunuh. Nabi Zakaria itu kan kepotong dan sebagainya. Itu akibat perjuangan. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam, semuanya nabi-nabi seperti itu. Lalu yang nomor 2 ialah musibah ini bisa bertransformasi menjadi yang namanya peringatan demi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali enggak ke jalan Allah? Besok dikasih lagi, kembali enggak ke jalan Allah? Diingatkan lagi, kembali enggak ke jalan Allah? Nah, ada orang setelah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, entah patah kaki yang sebagainya, baru dia sadar, oh iya saya salah. Dia bertobat, lalu dia mulailah mengerjakan sholat, mulai mengerjakan ini, mulai ini, sebagainya, lain sebagainya. Menjadilah orang baik dia. Maka fungsi daripada musibah ini ialah pelajaran, peringatan untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang nomor 3 ini yang namanya istijrat itu. Sudah diingatkan oleh ribuan orang, diingatkan dari ke atas, dari bawah, dari ini, kiri, kanan. Udah, pokoknya terus, mau jalan terus saja. Nah, nanti ada DP yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mbak-mbak, mas-mas kan kenal siapa Kamal Atatürk. Yang orang sekuler yang merubah Islam yang ada di Turki itu. Sampai meninggal itu kan bumi nggak mau nerima itu. Baunya luar biasa. Mayitnya itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya azan ini, masjid-masjid yang azan dirubah menjadi bahasa Turki, itu enggak diapa-apakan. Tapi masjid yang masih istiqomah memakai Allahu Akbar dihancurkan, dihabiskan. Simbol-simbol Islam habis semuanya, bahasa-bahasa Arab habis semuanya. Luar biasa yang namanya Kamal Atatürk itu. Dan namanya ini khilafah Utsmani itu 1924 itu kan sudah dihancurkan oleh Kamal Atatürk. Nah, tapi Allah turun tangan. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat sekarang kezaliman dan sebagainya, ya kita mendekat aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon perlindungan Allah sambil kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nyatakan di tengah malam, saya nggak mampu ya Allah, saya ini lemah ya Allah. Kau yang maha kuasa, Engkau yang memiliki bumi ini ya Allah. Engkau yang memiliki satwa ini, Engkau memiliki segala-galanya ya Allah. Ya. Jadi seperti itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu sebagai pengantar, Mbak ya. Sudah berapa nih? Sudah 45 menit ya? Sudah Mbak ya? Nah, insya Allah sudah. Sudah ya, Nah, ya. Kita dialog aja. Mudah-mudahan nggak sulit-sulit pertanyaannya ya. Ya, monggo silakan. Baik, kepada teman-teman yang ingin melemparkan pertanyaannya lewat forum diskusi secara langsung, monggo dipersilahkan bisa langsung on mic-nya. Monggo teman-teman. Monggo bisa langsung on mic. Ya. Izin bertanya, Ki ya. Siapa namanya? Silahkan, Ya. Mbak siapa ini? Yang Saya bertanya? Zahin, Ustaz. Dari mana asalnya? Asal rumahnya dari Lamongan. Lamongan. Terus di fakultas apa sekarang? Fakultas MIPA, Pendidikan Matematika, prodinya. MIPA ya. Ya, baik, Mbak. Ya. Udah semester berapa? Mau akhir? Alhamdulillah udah selesai kemarin. Baru selesai. Oh, Masya Allah. Barusan sidang, Ustaz. Alhamdulillah. Sidang ini kan ada sidang berikutnya nanti ini. Iya. Ya.
Ya, silakan Mbak. Ya, izin bertanya, Ustaz. Sebenarnya Ya. ini pertanyaan teman saya kemarin tuh sempat bertanya ke saya, terus kemudian sepertinya jawaban saya itu kurang memuaskan gitu, Ustaz. Jadi ia tanya, bagaimana ketika ia mendapatkan ujian ataupun musibah itu, dia itu mengalami seperti mati rasa gitu, Ustaz. Dia baik senang ataupun sedih itu kayak, oh ya udah gitu dilakuin aja gitu, Ustaz. Jadi sampai bilangnya itu sampai mati rasa seperti itu. Nah, itu apakah boleh dalam Islam itu, Ustaz? Atau baiknya seperti apa? Terima kasih. Ya. Bentuk-bentuk ujian musibah yang didapatkan itu sakit atau gimana, Pak? Masalah kehidupannya kayak apa di rumah tangganya dengan suaminya, anaknya, kemudian dengan orang Oh, tua tua gitu. gitu. Ya, 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 ya. Ya, ya. Jadi yang tadi kan bersabar kita mendapat ujian ini kan, kita sabar, lalu cari latar belakang solusinya. Ya apa sih sebabnya kok terjadi semacam ini? Nah, sabar itu kan ada yang ada sabar yang sifatnya itu negatif, ya, negatif. Pokoknya dia terkala sabar itu dia nggak berbuat apa-apa, cuma ia stagnasi, diam aja. Ini sabar yang negatif namanya seperti ini. Ya. Tapi ada sabar yang positif, dia cari jalan keluarnya, solusinya. Apa solusinya kalau terjadi seperti ini gitu. Nggak boleh kita nerima aja, nggak boleh. Nggak boleh. Nah, lalu ada usaha dan ada doa lalu di sana. Kan doa ini bisa merubah takdir, kan doa itu. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun tengah malam. Kan seolah-olah Allah itu kan turun di langit bumi ini menantang kepada hamba mana yang mau berdoa, mana yang mau bertobat, kan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada usaha di sana. Jangan lalu kita pasrah terhadap ini. Pasrah bukan daknya Allah kayak gini. Itu namanya fatalisme. Nggak boleh. Ya nggak boleh seperti itu. Yang fatalisme itu nggak dikendaki di ajaran Islam ini. Ya seperti itu Mbak. Ya tapi ajak dia untuk membangun kehidupan ini lagi. Ya. Ya. Ya sudah kalau sampai mau ya sudahlah, matilah sana. Ya jangan. Ya kasihan gitu loh. Ya ajak dia untuk ini. Kalau bisa diobati. Kalau dia kemasukan, ya sudah diruyah gitu. Diruyah. Ya, orang kemasukan jin itu apa sebabnya? Karena stres. Karena Allah nggak ada sudah itu. Jadi masuk dia. Itu kesusahan seperti itu. Nah, dari mana? Ya dari masalah-masalah ini, masalah-masalah hidup ini gitu, seperti itu. Ya. Nah sekarang banyak jumlahnya. Apalagi sekarang ribuan jumlahnya PHK. Yang awalnya enak-enak gitu. Nah, hati-hati. Tapi insya Allah kita yang beriman kepada Allah masih terkendali. Masih terkendali. Masih ada Allah. Gitu. Masih ada Allah. Ya. Ini planet ini kan kecil ini. Bumi ini kan kecil ini. Kecil. Gabungan-gabungan satelit sama planet. Lalu imamnya itu kan matahari. Yang disebut dengan tata surya. Ya kan tinggal seakan di tata surya ini. Ini kan kita kan tinggal di bumi ini. Yang kecil sekali bumi ini. Ya. Ada matahari, ada Merkurius, ada Venus, ada bumi, ada Jupiter sampai Pluto. Kita kan di sini posisinya. Nah, Allah itu kan maha kuasa. Ya, masih ada Allah. Nah, jadi ya terus sampaikan doa yang saya sampaikan tadi doa tuh. Allahumma rzuqni qalban mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika wa turdi bi qada'ika. Ya Allah berikan kepada kami untuk menerima ketentuanmu ini ya Allah. Berkali-kali insya Allah Allah akan berikan ketenangan. Sebab saya waktu di Banjarmasin ada orang tua ditinggal oleh istrinya. Oh, rasanya kayak kiamat. Bukan kiamat kecil, kiamat kubro. Gitu. Tinggal oleh istrinya. Ketemu saya sampai sudah datang ke Malang masih juga dihubungi gimana. Ini loh doanya pakai ini. Alhamdulillah sekarang bisa tenang dia sudah. Seperti itu, Mbak. Ya. Baik, ada lagi? Jazakillah. Apa ada feedback dari Mbak Zahid? Iya. Oh, Sudah, terima kasih Ustaz. Oke. Baik, kepada teman-teman yang lain, monggo kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan raise hand terlebih dahulu, kemudian mengaktifkan mikrofonnya. Monggo teman-teman. Yang pria nggak ada? Yang ikhwan ini belum kelihatan ya Ustaz ya? Ya.
Ini rata-rata sudah mau selesai ya. Soalnya COVID ini cepat lulus loh ini sebenarnya. Ya. Saya ingin bertanya ya, Rupiah. Monggo, silahkan. Ya. Mas siapa Mas? Namanya? Perkenalkan nama saya Windy Agung, Ustaz. Windy Agung nggih. Nggak. Jenengan asalnya mana? Halo, Assalamualaikum. Nama saya Sandy Giantoro. Ya. Sebentar Baik. nih, Silakan. sepertinya ada double ya, Ustaz. Double ya? Dari Mas Windy dulu ya. Dari Mas Ya, Windy. Windy dulu, Kemudian Windy. Mas Sandy. Monggo Mas Windy. Saya aslinya dari Kediri, Ustaz. Oh, ya Kediri. Ya. Udah selesai juga ini, Mas? Belum, Ustaz. Oh, belum. Ya, mudah-mudahan lah tahun-tahun ini, tahun depan udah selesai ya. Amin. Langsung saja nih, Ustaz. Ya. Saya ingin bertanya, apakah mungkin yang namanya istidraj itu menimpa seorang Muslim yang masih menjalankan syariah seperti sholat, puasa begitu? Soalnya kan banyak dari kalangan kebanyakan muda-mudi sekarang sih menganggap bahwa setiap musibah itu yang diterima itu kayak semacam istidraj gitu loh. Nah, itu kan bagi orang-orang yang bermental kuat kan mungkin akan lebih semangat untuk beribadah begitu kan, bertaubat. Namun untuk yang bermental lemah mungkin akan semakin minder. Berpikir bahwa Allah sudah benci saya. Jadi nggak mungkin saya berupaya seperti apapun ya setidaknya tetap sama. Nah, begitu Ustaz. Jadi kembali ke pertanyaan pertama lagi, apakah yang nama istidraj itu mungkin menimpa seorang Muslim yang masih istilahnya menjalankan syariah meskipun tidak terlalu taat begitu. Terima kasih. Ya, kemungkinan untuk itu bisa kalau dia sering lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sering lupa, artinya tatkala dia membangun hablum minan nas, berinteraksi dalam hidup ini, lalu dia lupa memakai aturan-aturan Allah, itu masuk istidraj nanti. Masuk istidraj itu. Dia tidak memakai aturan-aturan Allah, tapi dia memakai aturan-aturan setan. Itu yang masalahnya seperti itu. Jadi orang lupa saja kepada Allah, itu kan bagikan mayat-mayat hidup sebenarnya. Maka zikrullah itu penting sekali. Maka dalam surat Jumu'ah itu kan ada itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, sudah selesai sholat Jumat kan kita enggak boleh terus saja di masjid, enggak pulang-pulang enggak. Nah, Islam ini kan sangat-sangat luar biasa ajaran Islam itu ya. Sangat komprehensif itu. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Usai sholat ini berterbalan lagi di muka bumi. Apa? Mencari karunia Allah seperti itu. Cari karunia Allah. Nah, ketika kita bergumul untuk mencari karunia Allah, ya seperti Mas menyelesaikan tesisnya, menyelesaikan skripsinya, menyelesaikan ini dan sebagainya, bergumul, Allah mengingatkan kita. Ya, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, kalian akan beruntung. Jadi itu loh hebat sekali di sana tuh. Nah, ini banyak orang kadang-kadang kan lepas kontrol itu. Taat kalau di masjid. Lepas dari masjid, masjid ya. Nanti lagi. Nah, ini nggak boleh seperti itu. Makanya Nabi kan mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Nah, kemarin kan kita dapatkan jabatan yang namanya muttaqin, itu puasa itu. Pakai ini sampai Allah mengatakan fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kalian, sebaik-baik bekal itu ialah takwa. Ya, ada yang baik, lebih baik, terbaik. Nah,
ketika ini muncul di surah Al-Baqarah, ini adalah takwa, ini adalah bekal terbaik, maka langsung di backup oleh Rasulullah SAW. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Nah, dimanapun kita bawa takwa ini, karena ini bekal yang terbaik itu. Terus ikuti perbuatan-perbuatan yang khilaf, yang salah dan sebagainya dengan perbuatan-perbuatan baik. Ya, ittaqillah haitsu ma kunta wadbi sayyata hasanata tamwa wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Seperti itu Rasulullah SAW itu. Ya, makanya dalam hidupnya jangan sampai kita lepas kendali, lepas putus dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini lemah, lemah. Mudah putus asa, mudah ya kalau kena musibah sedikit mudah nangis, mudah. Ya sudah macam-macam itu. Makanya kalau bergaul kepada Allah kuat kita jadinya. Kuat. Ada Allah gitu, Mas. Ya, Mas. Jadi itu ya bisa masuk. Tapi kalau dimanapun kita bertakwa, ingat kepada Allah, ajaran Allah, insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah. Ya, jangankan tidak usah jauh-jauh, tidur aja, tidur. Nanti malam Mbak tidur, Mas juga tidur. Ya, habis itu kan ada masalah di laptop nggak selesai ini kosong langsung tidur. Itu nggak enak tidurnya, udah macam-macam mimpinya. Padahal dalam Islam itu ada tata aturan kita tidur. Kita ambil air wudhu, kita berdoa dulu. Sebelum tidur kita baca juga ayat kursi itu. Tidaklah dibaca ayat kursi ini, tidaklah dibaca ayat kursi terkala tidur itu, maka setan nggak akan ganggu kita. Kan yang mimpi-mimpi nggak keren itu kan diganggu itu, Mak. Kadang-kadang naik pohon, kok rasanya kok jatuh, tapi kan kita mimpi untuk mimpi gitu ya. Seperti itu. Ya. Jadi begitu, Mas. Ya, tidak mustahil bisa kalau kita jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Istijrat ya. Jadi stratanya itu yang paling tinggi ada namanya mukjizat. Sebelahnya ada yang namanya koroma. Sebelahnya di bawah strata koroma itu ada namanya maunah. Di bawahnya baru istijrat. Istijrat itu Allah dilulu oleh Allah. Enak yang orang itu ya. Padahal enggak pernah tahu ibadah, enggak pernah ini. Kok rezekinya lancar aja itu. Nah, itu namanya istijrat itu. Jadi seperti itu, Mas, ya. Bagaimana kalau apakah boleh Muslim itu berpikiran kalau nikmat yang diterimanya itu adalah istijrat, Ustaz? Gimana ya? Dia mungkin jangan berpersepsi semacam itu. Kalau Anda sudah lulus nanti S1, ya sudah lulus. Buat surat masuk ke perusahaan ini, perusahaan ini. Terus Anda ikut tes. Dengan jumlah tes ini katakan 20 orang. Terus Anda tes pertama lulus, kedua lulus. Dari 20 orang hanya diambil 2 orang toh. Kan benar sudah cara kita mencari pekerjaan itu, ya. Enggak nyogok lain sebagainya. Terus Anda bekerja di pabrik. Benar cara Anda kerja mulai pagi sampai ini benar-benar. Nah, sudah kerja sebulan dapat hasil. Nah, hasilnya halal, Mas. Hasilnya halal. Itu loh, halal. Menjadi hasil yang tidak halal kalau didistribusikan atau kita belikan barang-barang yang haram. Gitu loh. Jadi rezeki dari Allah itu ya rezeki yang halal gitu loh. Asal sejak awal kita masuk dengan cara yang benar gitu loh. Tapi begitu mau masuk ke jadi pegawai, nah, Pak, aku nggak usah tes, Pak. Pikir, kasih Pak 500 miliar. Nah, ini yang bahaya ini. Nanti cari balen itu. Bahaya yang begitu, yang sogok masuk dan sebagainya. Ada mesin tik nganggur bawa pulang, ada ban nganggur bawa pulang. Itu yang terjadi nanti. Ya. Insya Allah kalau dengan cara yang benar, insya Allah Mas itu. Ya. Baik, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Lagi, monggo. Terima kasih Mas Windy. Baik, selanjutnya tadi ada dari Sandy kalau tidak salah ya. Apakah terdengar suara saya, Sandy? Dengar.
Monggo silahkan menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Dari mana ini? Dari Malang atau dari Dari Malang Ustadz, Kabupaten Singosari. Singosari ya. Alhamdulillah. Terus fakultas apa, Mas? Fakultas Olahraga, beda kampus Ustadz. Oh iya. Nah, ya olahraga, baik. Silakan Mas Andi. Ustadz izin bertanya, ketika seseorang jarang melakukan ibadah, sholat atau kebaikan gitu kan, tapi apa ya, segala sesuatu hal yang diinginkan itu selalu tercapai, bahkan mungkin istilahnya dia mendapat istidrat Ustadz. Dia mendapat istidrat. Nah, bagaimana cara kita yang sudah tahu kalau itu misalnya kan ciri-cirinya istidrat itu dia jarang melakukan ibadah tapi modelnya kayak lancar-lancar terus gitu Ustaz. Gimana cara kita untuk ngasih tahu orang itu tadi biar sadar dan kembali beribadah gitu Ustaz. Syukron. Terima kasih. Ya. Itu masuk ke bidang dakwah nanti Mas ya, bidang dakwah. Lalu ya pandai-pandai Anda mempelajari tentang psikologi. Pelajari karakternya teman ini. Ya. Karakternya terus di mana letak kelemahannya, kesenangannya, dan sebagainya. Tidak bisa kita ujuk-ujuk merubah, itu sulit sekali. Ya. Baru akan berubah kalau dapat ujian seperti tadi itu, ada musibah. Nah, itu kita masuk itu mudah itu seperti. Tapi dalam keadaan yang enak-enak saja semacam ini, baik-baik saja semacam ini, itu berat Mas, berat. Ya sama orang dengan modalnya itu tidak pernah lepas dari bank ya. Di bank padahal itu banyak bunganya, banyak renter macam-macam. Nah, diingatkan susah ini semua. Udah karatan kayak gitu. Nah, makanya pelan-pelan, perlu pelan-pelan, Mas. Anda dekati pelan-pelan. Mas, hidup ini harga diri kita itu di sholat. Masih jenengan sekarang dikasih harta setumpuk penuh Singosari ini gitu, ada dikasih tapi nggak sholat, kono gunanya, nggak ada artinya. Sebab yang pertama kali dihisab oleh Allah nanti kan sholat kita ini. Ya, seperti itu. Ya cuma ya pelan-pelan lah berdakwah kepada dia. Yang penting dia sholat dulu lah. Ya Mas ya. Jadi Ustaz, kalau begini Ustaz, semisal ada ini ya, orang beribadah terus, sholawat terus setiap hari, tapi itu selalu orang di sekitarnya itu selalu mendapatkan dampak yang buruk. Mungkin seseorang itu tadi bersikap egois terus enaknya sendiri, tapi dia selalu beranggapan bahwa dengan dia membaca seperti itu dia mendapatkan suatu modelnya kayak suatu keberuntungan gitu Ustaz. Tapi itu berdampak pada sekitar, itu termasuk istidrat atau bagaimana Ustaz? Ya, jadi begini, terkala kita beribadah itu kan ada dasarnya. Umpamanya sholat, Rasulullah mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Pelajari bagaimana Rasulullah itu sholat. Itu bidang ibadah mahdhah. Jadi ibadah mahdhah itu ialah semuanya dilarang kecuali ada tuntunannya gitu. Nah, terus di bidang yang muamalah semuanya boleh kecuali yang dilarang. Itu ada kaidah semacam itu. Nah, ketika dia beribadah semacam itu lalu kok sulit, rezeki sulit ini, coba evaluasi lagi. Di mana letak salah saya? Kita tetap sholat, tapi jangan lupa jangan malas bekerja gitu. Nggak boleh sholat lalu moro-moro datang beras dari atas, ikan dari atas, uang dari enggak begitu. Kan ada tadi ayatnya di dalam surah Jumu'ah itu. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Usai sholat ini berterbaran di muka bumi. Maka tatkala Allah bawa orang-orang pasar kan sholat Jumat. Begitu habis sholat Jumat kembali lagi ke pasar, gitu loh. Ya. Jadi jangan lepas antara doa dan usaha itu seperti itu. Jangan nanti mulai jam pagi, kan ada zaman Rasulullah itu seorang sahabat pagi di masjid terus zikir terus ini terus. Udah kan ditanya, "Loh kamu punya anak dan istri? Punya anak, punya istri dan punya anak?" "Iya punya."
Lu siapa yang biayai kamu ini? Kamu kok pagi-pagi begini orang sedang bekerja ke kantor ini, kamu kok asik zikir di masjid? Dia jawab, saudara saya, apa kata Nabi? Saudaramu jauh lebih mulia daripada kamu yang zikir di masjid ini. Begitu loh Mas. Itu Islam itu seperti itu. Gitu. Ya. Jadi harus balance di dalam hidup ini. Balance dalam hidup ini. Ya. Kecuali lain lagi kalau dia punya harta karun gitu ya, enggak lain lagi. Dari subuh sampai subuh di masjid ya monggo aja gitu loh. Nah ini anaknya 6. Ya. Lalu enggak bekerja, ya lalu makan apa anaknya terus? Ya berdosa seperti itu. Ya. Itu Mas ya, Mas Sodik ya. Ini ada Sendik ya, Giantoro. Bisa, syukron Ustaz. Ya, gitu Mas ya. Ada lagi? Monggo. Baik, terima kasih Ahsendi. Ini saya berikan satu kali kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya via Zoom. Nanti saya akan lanjut di pertanyaan via Q&A ya teman-teman. Monggo yang ingin bertanya masih ada satu kesempatan lagi. Gimana teman-teman? Ada yang bertanya? Yang di luar Malang, Masalah ini pribadi boleh. ada Salman ini kayaknya raise hand. Monggo Salman. Ya silakan. Masalah pribadi boleh. Iya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas siapa namanya? Saya Mas Salman Ustaz. Salman. Iya. Sudah selesai Dari Mas Malang. Salman? Sudah selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah selesai. Fakultas apa Mas Salman? Dulu dari Fakultas Sastra. Oh iya. Sastra Fakultas Arab Sastra. ya? Mboten Ustaz. Sastra Indonesia. Ya. Baik. Asli Malang. Malangnya di mana, Mas? Niki ten Jalan Jombang. Oh, iya. Nggih. Ustaz nggih. Monggo. Nggih. Ini saya mau tanya Ustaz begini. Kan di tahun-tahun ini itu banyak sekali bencana ya, mulai dari wabah corona, kemudian bencana alam yang sedang melanda umat muslim di dunia ini. Nah, kira-kira sebagai seorang muslim itu, khususnya kita sebagai pemuda, yaitu generasi Islam, generasi penerus Islam, kira-kira bagaimana Ustadz dalam menyikapi bencana alam yang saat ini kita hadapi? Kira-kira sikap yang bagaimana Ustadz yang harus kita tunjukkan kepada masyarakat seperti itu? Iya. Kalau berkaitan dengan corona ini, karena simpang siur dapat tentang corona ini. Ya, sudah sekarang dan virus itu kan nggak kelihatan ini, gaib ya, nggak kelihatan. Iya. Nah, makanya kita ikuti aja faktor kesehatan itu kita ikuti ya. Jadi ya mau masuk rumah cuci tangan ini ikuti lah semuanya itu. Ikuti. Ya, ikuti semuanya seperti itu. Terus jangan terlalu diperdebatkan ada di satu masjid yang jaraknya 1 meter atau 1,5 meter, ada yang rapat, jangan terlalu diperdebatkan seperti itu. Yang penting dia berwudu, bersih dan sebagainya. Ya, sebab kita buat perbandingan, kalau memang virus ini begitu hebatnya, maka yang paling dulu kena itu ialah di pasar dan mal. Bisa setiap hari tuh geblak aja semuanya orang itu. Seperti itu. Ya, tapi itu bukan menjadi standar, kita harus nggak berhati-hati. Tetap berhati-hati. Ya. Jadi kekuatan tubuh kita ini harus dijaga gitu ya. Ini saya khawatir kalau yang jarang tidur itu baru tidur jam 1 atau jam 3 dan sebagainya, itu berbahaya, harus kuat ya. Dijaga masalah tubuh ini. Karena
masih ada yang namanya COVID ini, masih ada seperti itu. Ada. Mudah-mudahan lah bulan depan ini masih sudah masuk semuanya, lalu kita bisa langsung tetap muka itu. Amin. Amin. Jadi ya, terus yang terakhir jangan lupa doa. Ya, jangan lupa doa kepada Allah. Allahumma inna nas'alukal afiyah. Allahumma inna nas'alukal afiyah. Ya Allah, berikan kami kesehatan ya Allah. Terus ada juga Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Saya berlindung kepadamu ya Allah dari apa namanya bala-bala yang bersangatan itu. Bersangatan itu. Begitu kena masuk rumah sakit, blok sudah. Belum kena, udah enggak bisa ditangani sudah itu. Kena langsung aja. Nah, itu namanya bala yang bersangatan. Mohon kepada Allah. Saya berlindung kepadamu ya Allah dari bala yang bersangatan ya Allah. Ya, mohon kepada Allah. Jadi tetap hati-hati. Masih baik, ada? apakah sudah dari Salman? Alhamdulillah sudah terjawab. Sudah, terima kasih. Baik Ustadz, izinkan saya membacakan pertanyaan dari forum YNAG Ustadz. Dia ada pertanyaan seperti ini Ustadz. Apakah banyaknya bencana alam yang ada di Indonesia ini terjadi merupakan azab dari Allah dan hal ini merupakan tanda mendekati yaumil akhir atau hari kiamat? Seperti itu Ustadz. Iya. Bisa dia lebih ke peringatan dan azab. Ya, bisa lebih ke peringatan dan azab. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Azab kenapa? Ya kalau kita lihat ada kan diskusi itu di LC kemarin itu, ada profesor siapa namanya ini mengatakan itu. Kalau ada negara ingin maju itu ada yang ditakuti katanya itu. Israel maju itu karena ditakuti, kan dikelilingi oleh bangsa-bangsa Arab. Di sini juga ada negara ditakuti maju dia. Nah kita ini bangsa Indonesia ini, jangankan untuk kepada Tuhan aja nggak takut. Seperti itu. Nah, ini peringatan dari Allah. Saya kalau lebih cenderung ini peringatan dari Allah. Dan cepat-cepat para pemimpin ini membenah diri, bertobat kepada Allah. Nah, kan kita sudah diberikan SDA, sumber daya alam yang sangat hebat sekali kita ini. Nimbakkan dari Banyuwangi, itu kan ada sekarang sudah didirikan yang namanya pabrik emas kan di Banyuwangi. Di Sebuku ada pabrik emas, di Maluku ada emas dan sebagainya. Kita ini kaya betul. Kaya betul. Saya waktu ceramah di Islamic Center Madiun, saya katakan negara-negara luar itu yang datang ngemis-ngemis ke kita. Katakan Malaysia, Indonesia minta diutangi saya. Lalu ada Thailand minta utang ke kita, Kamboja minta utang ke kita, lalu Vietnam minta utang ke kita. Karena kita ini kaya. Tapi kan terbalik. Kenapa kita lalu banyak utang? Pasti ada sesuatu yang kurang pas dalam pengelolaan SDA ini, sumber daya alam ini. Kan kita nanam, apalagi nanam kita tancapkan aja itu batang kan tumbuh dengan sendirinya. Ini berapa batu di depan rumah saya tancapkan tumbuh, kelor tumbuh, ini tumbuh. Saking suburnya Indonesia ini. Kita aja kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, lebih mendekat bukan ujian, ini lebih mendekat kepada peringatan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan. Baik Ustaz, jazakallah. Satu kali lagi nggih Ustaz pertanyaannya. Ya. Ini dari Habib Muhammad Arizal. Pertanyaannya demikian Ustaz. Seperti ini Ustaz. Mohon maaf Ustaz, saya ingin bertanya berkenaan dengan alam maupun bencana alam. Bahwasanya Allah menciptakan gunung itu menjadi paku untuk bumi ini agar bumi itu tidak bergoyang. Nah, kalau memang bumi ini ditancapkan gunung supaya tidak bergoyang, sementara saya mendapatkan pelajaran bahwa bumi ini sedang berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi, kemudian berputarnya itu sambil melesat mengelilingi matahari, dan itu artinya ada pergerakan di bumi. Ini menjadi konflik dalam pemikiran saya, Ustadz, bahwa bumi tidak boleh bergoyang sedikit pun karena geser sedikit saja, sudah terjadi gempa dan lain sebagainya. Tetapi pelajaran di sekolah, bumi itu sedang berputar.
Nah, bagaimana cara mensinergikan fakta dari ayat Al-Quran dengan fakta materi di sekolah? Seperti itu, Ustaz. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal 'urjunil qadim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Jadi ini matahari, kita ambil matahari aja dulu. Proses kita bongkar astronomi ini. Istilah astronomi satelit itu ialah bulan. Satelit itu ialah bulan. Lalu di bulan ini ada planet. Nah, bumi kita ini planet namanya, planet ya. Lalu ada matahari. Nah, gabungan satelit planet ini, lalu ada matahari, itu namanya kita sebut dengan tata surya. Ya, tata surya. Nah, bumi, matahari, sebelahnya matahari Merkurius, sebelahnya Venus, sebelahnya bumi kita. Nah, semuanya ini beredar ini pada garis edarnya. Matahari juga, matahari bersama-sama dengan apa namanya, dengan jemaahnya ini juga beredar mengitari pusat galaksi. Ya, pusat galaksi. Ya, bukan berarti matahari ngelilingi. Kenyataannya kayak matahari ini kan tenggelam. Enggak sebenarnya, enggak seperti itu. Nah, lalu jarak bumi kita dengan matahari ini 149,8 juta kilometer. 149,8 juta kilometer. Kalau kita di teknik, kita jadikan 150 juta kilometer. Nah, bumi ini dia ini kan ada matahari. Nah, Merkurius juga muter matahari ini. Sama dengan di Ka'bah itulah, ya muter itu. Kita muter. Nah, terus agak jauh lagi Venus muter juga ngitari matahari. Lalu yang bumi muter juga ngitari matahari. Nah, bumi kita ini tak kala muter matahari itu kan 365 hari 19 jam 49 menit 6 detik ya, 6 detik. Itu umur kita setahun. Umur kita setahun, 1 tahun. Tak sampai di sini itu 1 tahun. Itu namanya revolusi. Nah, di samping dia revolusi semacam itu, bumi ini dia muter begini rotasi. Itu 1666 km per jam. Jadi lebih cepat dari lion ini. 1 jamnya kan katakan 1 kilo rata-rata. 1000 kilometer per jam itu. Ini enggak lebih dari itu, rotasinya aja. Jadi dia sama dengan ini pesawatnya jin. UFO itu kan diduga pesawatnya jin itu. Nah, dia enggak linier bergeraknya, tapi dia berputar begini geraknya, berputar. Itu benda yang berputar begini itu lebih cepat daripada yang linier. Nah, tatkala bergerak ini, iya, tatkala bergerak begini, sama dengan kapal, kalau enggak ada isinya, sama dengan truk, enggak ada isinya itu kan, enggak karuan itu. Nah, tapi kalau sudah mantap isinya, ada pasir di sana, karena enak gerakannya seperti itu. Makanya gunung ini sebagai paku, supaya kamu tidak bergerak, tidak berjatuh tatkala bumi ini berevolusi, berrotasi. Nah, coba buka surat Luqman, di samping surat yang tadi itu. Surat Luqman buka Mas nanti ya, nomor 10. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah telah menciptakan langit itu tanpa tiang sebagaimana kalian lihat. Di tiangnya matahari. Mana tiangnya bulan? Mana tiangnya bumi ini? Enggak ada. Dia melayang-layang. Nah, terus dilanjutkan oleh Allah di sana. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Lalu diletakkan pada bumi itu yang namanya gunung-gunung. Gunung-gunung. Sebagai pemberat gitu loh, supaya ini enggak kamu tidak, di dalam Al-Qur'an disebutkan supaya kamu tidak jatuh oleh gerakan bumi ini. Seperti itu, Mas. Ya. Nah, buka surah An-Naba, itu ada di surah An-Naba juga. Bumi itu sebagai fasa. Ya. Wal ardina wal jibalu autada gitu. Ya. Jadi sebagai fasa bumi itu seperti itu.
gunung-gunung sebagai pasanya bumi. Nah, di gunung-gunung inilah lalu terjadi kesuburan yang luar biasa. Kita dapatkan seperti itu, Mas. Ada silahkan kalau belum ngerti silahkan gimana, Mas? Maksudnya? Baik, jazakallah Ustaz. Ini apa yang bertanya masih ada di forum? Tanya tadi titipnya di forum yang lain. Atau belum monggo silahkan. Yang mana yang belum dimengerti tentang gunung sebagai pasak itu? Nah, bagaimana? Apakah ada feedback? Sepertinya Ya. belum nih Ustaz. Ya. Jadi Ustaz ini gimana Ustaz? Ya, sekali Monggo, putar lanjut. bumi ini, sekali dia berputar itu kan setahun. Nah, itulah umur kita itu setahun. Kalau Mas sekarang umurnya 25 tahun, ya 25 RBM namanya, revolution bumi terhadap matahari. Kalau ada adik kita sekarang umur 15 tahun, itu 15 RBM, revolution bumi terhadap matahari. Gitu anunya. Jadi umur kita ini singkat sekali, Mas. Singkat sekali. Baik, saya tawarkan sekali lagi, apakah Masnya yang bertanya masih ada di forum dan ingin memberikan feedback kepada Ustadz? Sepertinya belum nih Ustadz. Ustadz ya. Boleh ya satu pertanyaan lagi, tapi ini sepertinya keluar dari tema ini Ustadz. Boleh, asal saja bisa jawab aja. Jadi pertanyaan ini dari Ukhti Villa. Assalamualaikum Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika berpikir atau berucap ingin meninggalkan Islam karena berita saat ini yang kesannya menyudutkan Islam? Saya memiliki teman yang sedang stres skripsi dan kena trash isu akibat berita negatif terhadap Islam, ditambah berita seorang ustadz cerai dan secara spontan ia bilang ingin murtad. Seperti itu Ustadz. Monggo. Iya, itu kan ingin murtad, masih ingin kan, belum murtadnya, didekati dia, apa sebabnya, itu kan terjadi kekacauan dalam hal dia berpikir itu, jadi kekacauan. Masa ini sebagai panutan kita kok bisa cerai, kok ini kok jadi panutan kita kok bisa ini, jangankan itu Mas, ada ulama besar, sangat besar betul. Itu bisa membunuh dan bisa jadi kafir itu. Ulama gede, ulama besar itu seperti itu. Nah, kita jangan jangan sampai bergayut kepada sosok, jangan. Karena Nabi kan sudah memberikan arahan kepada kita. Taraktu fikum amrani ma in tamassaktum bi lan tadilu abadan kitabullah wa sunnatur rasul. Kutinggalkan kepada kalian dua pegangan yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu Al-Quran dan As-Sunnah? Kalau kita berpegang kepada sosok, ya maaf, ini dai, ini mubalek, ini kiai, ini ulama, berpegang. Bisa satu saat ini namanya manusia ini bisa nyimpang gitu. Nah, lihat nyimpang kayak gitu, kan orang gede, orang hebat kok nyimpang. Saya ikut lah, saya tinggalkan Islam. Nah, salah. Pegang Al-Quran. Cocok nggak dengan Al-Quran yang nyimpang ini? Cocok nggak dengan Rasulullah? Kalau nggak cocok, jangan ikuti. Jangan ikuti seperti itu. Nggak jadi panutan kita. Panutan kita ialah Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya kan dalam surat dalam Al-Quranul Karim kan kita diminta itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Rasul Muhammad itu terdapat suri teladan yang baik bagi kalian. Pegang Rasulullah, Mas. Ya, saya akan ikut dekan. Kalau dekan cocok dengan Nabi. Saya akan ikut dengan orang tua. Kalau orang tua, ibu cocok dengan Nabi. Gitu caranya kita beragama. Allah yang nyuruh. Ya, ikuti uswah kepada Rasulullah SAW. Selamat kita. Nah, selamat. Boleh kita uswah kepada tuan guru yang ada di pondok ini, boleh. Tapi begitu dia nyimpang, ya nggak ikut kita. Oh, nggak cocok sama Nabi nih. Ya enggak, saya akan ikut Nabi. Enggak sama dia. Karena dia kan manusia. Bisa aja gitu berubah. Ya, bisa berubah.
bisa salah, lain sebagainya. Nah, kita tetap pegang Al-Quran dan berpedoman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selamat kita, Mas. Ya, selamat. Rektor salah, jangan ikuti, gitu loh. Dekan salah, jangan ikuti. Ya, asal cocok dengan Rasulullah, sami'na wa ata'na. Ayo, gitu. Karena Allah yang nyuruh tuh, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Nah, orang yang ikut kepada Rasulullah itu ialah orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang yang yakin betul akan hari akhirat, dan orang yang banyak zikrullah itu akan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Ya. Kalau kita ngikuti pemimpin-pemimpin, apalagi pada saat sudah, ya larutlah kita, larut kita. Kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, gitu Mbak-mbak ya, Mas-mas seperti itu. Nggak usah bingung. Ya. Makanya tak kala bingung dan sebagainya begini, udah ambil Al-Quran, ngaji gini. Terus, oh ini apa maksudnya? Tanya. Tatkala tafsirnya begini kok tanya kita. Jangan sampai ditafsiri sendiri gitu, tanya. Masih juga bingung, ambil air wudhu, sholat. Masih juga bingung, ya kita lari ke pengajian semacam ini. Pengajian semacam. Makanya 3, karena ada seorang sahabat ditanya, tuh Ibnu Mas'ud namanya. Ibnu Mas'ud, berapa hari ini saya kok tidak enak makan, tidak enak tidur, dan sebagainya. Kemana saya bawa hati saya yang sedang gundah gulana ini? Maka dianjurkan, pertama, ambil air wudhu, kamu sholat. Belum juga hilang, maka ambil ambil Al-Quran, baca Al-Quran 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar. Kalau belum juga, bawa dirimu ini ke tempat halaqah pengajian semacam ini. Jadi seperti itu, Mas. Ada way out yang jarang keluarnya, ada kok. Ada. Ya. Jangan ditangani sendiri kalau sudah gelisah dan sebagainya. Ya. Kecuali kalau gelisah karena uang tidak ada, iya telepon orang tua, Pak, udah habis ini. Seperti itu. Oke. Baik, karena sudah malam, ini Jam berapa ini? Jam 9:09 Ustaz. 9 lebih ya, ya insya Allah lah. Ya. Insya Allah sudah cukup. Nggih, Mbak. Ini ya. Masih, sebenarnya ini Mbaknya masih ingin curhat-curhat banyak ini Ustaz. Mungkin Mbaknya. Enggak, kalau ada masih pertanyaan, nggak ngantuk, saya kebetulan kok agak sehat ini. Monggo. Alhamdulillah. Ini kalau dari saya yang bertanya boleh apa enggak Ustaz? Sangat boleh, kan sebagai penyempurna ya. Baik. Jadi seperti ini Ustaz. Kemarin itu yang mengusulkan tema kajian itu dari kami, dari panitia. Nah, saya ini memiliki kegelisahan tersendiri karena kemarin itu BMKG menyatakan bahwa di sekitar Banyuwangi atau di bagian selatan itu akan terjadi gelombang besar atau gempa seperti itu. Jadi setiap malam sebelum tidur itu saya kayak gelisah. Nah, itu sebenarnya apakah hal itu wajar Ustadz? Dan yang disebut pertama kali oleh BMKG yang paling berpengaruh adanya gempa dan gelombang besar itu salah satunya itu Kabupaten Banyuwangi seperti itu Ustadz. Jadinya takut. Itu bagaimana gitu Ustadz? Cara Jember, ya apalagi itu saya juga dengar itu Trenggale, Blitar, terus Tulungagung gitu ya. Tulungagung, nggih. Iya. Iya itu Ustadz. Iya, boleh-boleh aja orang berpendapat, boleh-boleh aja orang memberikan pernyataan seperti itu, boleh-boleh aja. Tapi kan kita kembali kepada yang menciptakan diri kita, yang menciptakan pulau ini, yang menciptakan laut dan sebagainya. Makanya kalau ada berita semacam itu, kita harus tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu caranya. Semakin pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana mudah-mudahan ya Allah tidak sampai terjadi seperti itu. Malah ada juga yang mengatakan nanti air yang di Selat Sunda itu sampai ke Jakarta. Berapa tingginya semacam itu. Dan itu kan pernah terjadi di Aceh juga.
Why kenapa? Ya tadi itu. Jadi bertransformasi musibah ini jadi ujian, jadi peringatan, jadi azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada cara lain, kita kan hampir 88% atau hampir 90% umat Islam ini, ayo kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali bertobat, kembali jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diberikan sumber daya alam yang sangat-sangat kaya semacam ini. Kalau kita nggak bersyukur kan, ya la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Seperti itu. Jadi Mbak nggak usah terlalu takut dan sebagainya, sudahlah kita mohon kepada Allah. Yang namanya maut itu kan kita nggak tahu kapan datangnya. Ya yang penting sekarang seandainya dipundut oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Bisa di pesawat, bisa di laut, bisa di hutan, dan sebagainya. Yang penting dalam keadaan husnul khotimah. Kita mohon kepada Allah seperti itu. Ya, semuanya yang bernyawa ini kan pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ya, tapi kita meninggal dengan iman kita ini. Makanya kan peringatan Allah, peringatan para mubalik terkala khutbah Jumat itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Dalam keadaan Islam. Dan ini berat ini. Nyari predikat dalam keadaan Islam mati ini berat sekali. Seperti itu. Ya. Kalau di Aceh kemarin itu, ya umpamanya itu bisa juga orang dalam keadaan husnul khotimah seperti itu. Matinya orang kan berbagai macam cara itu mati itu. Nah, jazakallah Ustaz, sedikit lega jadinya. Alhamdulillah. Baik, insya Allah sudah cukup kajian pada malam hari ini. Jazakallah khair Ustaz. Selanjutnya, saya persilahkan kepada panjenengan untuk memberikan closing statement atau pesan-pesan kepada kami. Monggo Ustaz. Tafadhol. Ya. Yang pertama, jaga pemberian Allah yang sangat berharga, sangat mahal ini. Nggak ada tolak bandingnya. Ada namanya inna a'tayna kal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal. Semuanya kami telah memberikan kepada kalian nikmat yang banyak. Nah, banyakku sampai tidak bisa kita hitung itu. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Nah, nikmat ini dibagi kalau kita peras itu jadi 5, Mas. Mbak-mbak sekalian. Ada namanya nikmat alamiah. Ada yang namanya nikmat fitriyah. Ada yang namanya nikmat ikhtiariyah. Ada yang namanya nikmat maliyah. Ada yang namanya nikmat diniyah. Kalau yang 1, 2, 3, 4 ini semuanya orang kafir juga diberikan oleh Allah. Yang 4 ini. Tapi yang 5 ini hanya dipilih oleh Allah kepada kita orang Islam ini. Ini jaga yang nomor 5 ini. Jaga yang nomor 5 ini. Ini tidak semuanya diberikan oleh Allah kepada manusia. Dari 8 miliar penduduk planet bumi ini, 1,8 yang diberikan sebagai muslim. 1,8 ini diperas-peras lagi sedikit sekali yang ya mungkin berapa persen lah, 50%, 70% yang rajin rutin mendirikan sholat itu. Nah, jaga ini yang jaga ya. Jangan sampai iman Islam ini lepas. Ya. Nanti kapan-kapan kita akan kaji itu. Berapa harga diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berilmu, kita manusia, kita beriman, nah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mudah kita menjual iman dan Islam ini. Ya, seperti itu. Barangkali itu yang pesan saya kepada mas-mas. Jangan sedih hati, terkadang sudah lulus S1, tapi kemana saya akan cari kerjaan? Sementara banyak sekali yang PHK. Gak usah susah. Allah itu kan maha kaya. Innallaha ghaniyun hamid. Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Ya. Seperti itu. Baik, barangkali saya akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, saya lanjutkan ya Ustaz. Alhamdulillah kajian pada malam hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semoga ilmu yang kita peroleh diberikan keberkahan serta kebermanfaatan. Teman-teman dipersilakan nanti untuk mengisi presensi kehadiran beserta penilaian dan evaluasi untuk kajian selanjutnya. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ustadz Suryansa selaku pemateri pada kajian malam hari ini, dan kepada para peserta yang sudah meluangkan waktunya dan berpartisipasi dalam kajian pada malam hari ini. Saya Rif'atul Zakia Abidin selaku moderator dan pelaksana kajian Majelis Ulil Albab mewakili teman-teman memohon maaf apabila dalam pelaksanaan kajian ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Sekian, billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.